Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Gelombang pra-peradilan dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Setelah Roy Suryo berulang kali mengajukan pra-peradilan, kini Dr. Tifa juga menempuh langkah serupa. Sudah hampir sepekan, air di Kali Bekasi tercemar limbah berwarna hitam pekat serta menimbulkan bau tidak sedap. Akibatnya produksi air PDAM Tirta Patriot yang menyuplai air untuk masyarakat Kota Bekasi terganggu. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Diduga berawal dari kebocoran kompor LPG saat membasah, kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Stasiun Lama Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya 7 bangunan hangus terbakar. Kami hadirkan video pantauan udaranya untuk Anda pemirsa. Ini terlihat api dan juga asap pekat membumbung tinggi saat kebakaran melanda permukiman warga, tepatnya di Kecamatan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. 30 menit sudah ada 7 bangunan yang hangus terbakar, mulai dari rumah hingga warung di sekitar. Ada 3 unit mobil damkar dikerahkan untuk mengendalikan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan petugas masih menyelidiki apa yang menjadi penyebab kebakaran. Kebakaran juga terjadi di Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, ada sebuah gedung yang dalam tahap renovasi di Jalan Cikini Raya terbakar. Api berkobar cukup hebat dan nyaris menyambar gedung sekolah menengah Negeri 1 Jakarta. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api mudah membesar. Beberapa kali juga terdengar suara ledakan. Menurut salah seorang pekerja, api pertama kali muncul dari lantai 3 gedung. Tak ingin ambil risiko, para pekerja yang ada di lantai 1 hingga 5 langsung berlari keluar menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ya. Aduh, kita laporin ya? KDM aja begitu ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Kita akan bahas nanti selengkapnya tuh ada pemirsa, tapi kami masih memiliki beragam informasi. Di antaranya ada kecelakaan beruntun antara 4 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Magetan menuju Madiun, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ada 1 orang pelajar yang tewas dalam insiden tersebut. Kecelakaan tepatnya terjadi di Desa Banjarrejo di Kabupaten Magetan. Diduga kecelakaan terjadi akibat salah satu sepeda motor berusaha mendahului kendaraan yang berada di depannya. Naas, di saat bersamaan muncul 2 sepeda motor dari arah berlawanan. Benturan keras membuat motor terpental dan menghantam motor lain yang melaju searah. Akibat insiden ini, seorang pelajar SMA, warga Desa Jambangan, tewas di lokasi. Polisi menduga kecelakaan dipicu kurang hati-hatinya pengendara saat mendahului hingga masuk ke jalur berlawanan.
Pemirsa, pemotor lansia menerobos masuk jalur kendaraan roda 4 di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Sang kakek tertabrak mobil dan terpental menghantam kaca depan mobil. Seorang saksi menyatakan ketika masuk di jalur mobil, motor korban oleng karena kencangnya terpaan angin laut. Sang kakek kemudian tertabrak mobil yang melaju di belakangnya. Korban terpental hingga ke atas kap kendaraan. Tubuh korban kemudian terjatuh dan tergeletak di jalan. Meski terpental, nyawa korban berhasil selamat. Para pengendara lain yang melihat kejadian ikut menolong korban dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk melintas di jembatan Suramadu agar mematuhi lalu lintas yang telah diperuntukkan. Pemirsa, 4 nelayan berhasil diselamatkan oleh tim rescue Posar Bakauheni Basarnas Lampung setelah kapal mereka mati mesin dan terombang-ambing di perairan Gunung Krakatau. Insiden berawal saat kapal nelayan yang ditumpangi 4 warga di Bandar Lampung ini mengalami mati mesin. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada Basarnas. Menerima laporan, Basarnas Lampung mengerahkan tim rescue Pos Bakauheni menggunakan rigid inflatable boat menuju lokasi korban yang berjarak sekitar 20 mil laut dari Posar Bakauheni. Setelah melakukan penyisiran, tim SAR berhasil menemukan 4 nelayan dalam kondisi selamat. Mereka kemudian dievakuasi sementara ke Pulau Krakatau Besar sambil menunggu kondisi perairan membaik. Informasi lainnya, pemirsa, 2 pendaki yang sempat hilang kontak akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim Basarnas berhasil mengevakuasi 2 pendaki tersebut. Ya, operasi pencarian dan pertolongan terhadap 2 pendaki yang mengalami kecelakaan resmi ditutup setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban. Korban merupakan Malia Vinda 51 tahun dan Irfan Rasrul Laili 35 tahun, pemandu pendakian warga Bondowoso. Kedua korban dinyatakan hilang kontak sejak Minggu 2 Agustus. Tim SAR menemukan keduanya dalam kondisi meninggal dunia di jurang sedalam 60 meter. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk disemayamkan. Jasad anak perempuan berusia 7 tahun pemirsa ditemukan meninggal dunia di dalam sumur. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun ditemukan di dalam sumur yang berada di sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Pihak keluarga melaporkan kematian bocah perempuan tersebut. Dan dari hasil otopsi, di tubuh korban terdapat adanya luka-luka dan gagal pernafasan akibat masuknya cairan ke paru-paru korban. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kematian korban. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya untuk Anda. Ada kebakaran hutan dan juga lahan di Gunung Bromo, Jawa Timur yang semakin meluas hingga mencapai sekitar 50 hektar. Upaya pemadaman melibatkan petugas gabungan yang didukung para relawan. Tugas gabungan yang menerapkan Karhutla Gunung Bromo terdiri dari unsur TNI Polri, BPBD Jawa Timur, BPBD Probolinggo hingga kelompok relawan pelaku jasa wisata. Pemadaman dilakukan dengan cara manual. Meskipun berpotensi bahaya dari kobaran api dan asap, langkah tersebut tetap dilakukan karena minimnya sumber air. Api mulai berhasil dikendalikan setelah datang tim pemadam kebakaran dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Saat ini ada total luas lahan yang terbakar mencapai 50 hektar yang berada di wilayah Kabupaten Malang, Lumajang hingga Probolinggo.
Kita kabar lainnya untuk Anda pemirsa, ada seorang pengendara motor yang mengangkut jeriken berisi bahan bakar mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Rombuh, Pengalengan, Pamekasan, Jawa Timur. Dampak dari kecelakaan ini, ternyata korban atau pengendara sepeda motor dan juga kendaraannya terbakar. Korban saat itu mengendarai motornya usai mengisi BBM. Tak lama kecelakaan terjadi dengan mobil pick-up. Korban bersama sepeda motornya ludes terbakar. Sedangkan supir mobil pick-up selamat dan mengalami ringsek di bagian depannya. Korban berusia 51 tahun itu kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Akibat kecelakaan, polisi mengamankan supir mobil pick-up dan mobilnya. Ya Allah. Informasi lainnya pemirsa, ini terekam kamera CCTV. Mobil minibus berwarna hitam menabrak sejumlah pengendara motor yang menjemput siswa MTS Negeri 1 Bandar Lampung dan mengakibatkan seorang siswi mengalami luka parah. Menurut Satpam yang melihat di lokasi, saat itu mobil dari arah Teluk Betung hendak menuju Pahoman, Bandar Lampung. Tiba-tiba mobil menabrak 6 sampai dengan 7 pengendara sepeda motor yang sedang menunggu siswa pulang sekolah. Akibat kecelakaan, satu siswi mengalami luka berat karena terpental hingga harus dibawa ke rumah sakit. Korban lainnya mengalami luka ringan, sedangkan sopir mobil dilarikan ke rumah sakit. Polisi lalu lintas dari Polresta Bandar Lampung juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Kita ajak pemirsa untuk memantau bagaimana arus lalu lintas pagi ini di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan NTMC Polri, ada Bribda Jessica yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat pagi, Bribda Jessica, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Reza dan juga Ana, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke kawasan Tugu Tani dalam kondisi ramai, perlambatan percepatan sesekali terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light berdampak perlambatan sepanjang kurang lebih 100 meter di belakang garis stop, namun selepasnya dapat kembali normal. Ruas jalan pada kawasan ini juga mengalami penyempitan karena masih berlangsung proses perbaikan infrastruktur. Arus lalu lintas tetap dapat melintas, namun pengguna jalan diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti peraturan lalu lintas sekitar lokasi. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami yang standby di lapangan untuk mengatur kondisi arus lalu lintas. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Monas yang akan menuju ke Tugu Tani dalam kondisi ramai mengalir lancar, yang didominasi oleh kendaraan roda 2 juga kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan normal. Perlu kami informasikan adanya perbaikan Jalan Kebon Siri yang masih berlangsung hingga September 2026. Pekerjaan tersebut menyebabkan penyempitan lajur sehingga berpotensi menimbulkan perlambatan arus lalu lintas, terutama bagi kendaraan yang melintas menuju kawasan Tugu Tani pada jam-jam sibuk. Pengendara diimbau menyesuaikan waktu perjalanan dan tetap berhati-hati saat melintasi area pekerjaan. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Gambir saat ini terjadi perlambatan pada saat antrian traffic light. Selepasnya nanti akan mengalir lancar kembali. Kami imbau kepada para pengendara untuk dapat mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat, khususnya pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas yang akan melaju dari arah Tugu Tani menuju ke Cikini. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan masih dapat bergerak dengan baik meskipun pengendara diimbau mengurangi kecepatan dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat, khususnya bagi pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 243 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 30 luka berat dan 357 luka ringan. Dari 243 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Faktor penyebab laka dikarenakan gagal menyalip dan kendaraan di luar jalur. Dan 58 laka terjadi di rentang waktu pukul 6 hingga 9 pagi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669
Atau bisa cek Instagram kami di @korlantespolri.tmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang menggelar latihan terintegrasi Trimatra di Pusat Latihan Pertempuran Marinir Puslat Purmar 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau sesaat lagi. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara tampak melintas di langit Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Selain melakukan pengintaian, jet tempur juga melakukan manuver-manuver tajam. Di belakangnya tampak pesawat angkut mulai menerjunkan pasukan untuk melakukan serangan darat. Sementara di perairan, kendaraan tempur amfibi TNI AL dikerahkan menuju bibir pantai untuk melakukan penyergapan. Kegiatan yang melibatkan 3 matra TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara ini merupakan bagian dari latihan terintegrasi Trimatra di Pusat Latihan Pertempuran Marinir Puslat Purmar 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Latihan yang melibatkan 12.987 personel TNI untuk menguji kesiapan operasi gabungan dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. TNI menyimulasikan pengamanan wilayah dan objek vital nasional. Berbagai alat utama sistem persenjataan alutsista turut dikerahkan, mulai dari sistem roket, arteri, kendaraan tempur, dan rudal pertahanan milik TNI AD. Ini merupakan latihan terintegrasi Trimatra TNI, yaitu dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dengan TNI Angkatan Udara yang melibatkan personel masing-masing. Di sini kita ingin menunjukkan bahwa TNI siap dengan personel dan alutsista yang sudah diberikan kepada kita. Dalam kegiatan latihan ini yang mau kita tunjukkan adalah interoperabilitas dari 3 matra. Selain menguji kesiapan operasi gabungan, latihan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan profesionalisme, kesiapsiagaan operasional, dan kemampuan pertahanan negara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjalani sidang banding perdana dalam perkara korupsi Chromebook di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim DKI Jakarta mengabulkan permintaan tim kuasa hukum Nadiem untuk menghadirkan 5 saksi tambahan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjalani sidang perdana banding dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Memori banding Nadiem berisi keberatan terhadap sejumlah pertimbangan majelis hakim pada putusan tingkat pertama. Pihaknya meminta agar majelis hakim di tingkat banding kembali memeriksa fakta-fakta yang dinilai belum dipertimbangkan secara menyeluruh. Sudah menjadi kewajiban dari majelis hakim yang menangani perkara, apabila perkara pidana banding itu dalam memori bandingnya mencantumkan permohonan untuk supaya dilakukan pemeriksaan ulang atau tambahan terhadap saksi dan atau ahli yang sudah pernah didengar di pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, itu wajib untuk dipertimbangkan. Nadiem juga menyoal soal perbedaan pendapat para hakim atau dissenting opinion. Putusannya dissenting opinionnya Hakim Andi yang menyebut keputusan bebas, tidak bersalah, itu sangat detail dan semua fakta persidangan itu ada di dalam keputusan tersebut. Tetapi keputusan hakim lainnya yang bersalah itu penuh dengan lubang-lubang hukum. Jadi hari ini saya optimis, mungkin ini adalah memberikan angin baru untuk keadilan di Indonesia, di mana baik reformasi dalam institusi kejaksaan dan juga hakim-hakim yang lebih objektif dan independen bisa memberikan keadilan untuk saya dan harapannya ke depannya untuk semua orang-orang yang dikriminalisasi. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permintaan tim kuasa hukum Nadiem untuk menghadirkan 5 saksi tambahan dalam persidangan. Tim TV One mengabarkan.
Nah, adapun sanksi yang Pemirsa, upaya penyelundupan barang impor ilegal melalui pelabuhan Tanjung Priok digagalkan petugas Bea Cukai. Adapun barang yang diselundupkan berupa sepeda motor Harley Davidson bekas yang sudah terurai. Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal. Pengungkapan ini dilakukan sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari hasil analisis intelijen dan pemeriksaan menggunakan kontainer scanner terhadap 2 peti kemas impor yang berasal dari Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan barang yang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan impor sehingga dilakukan penindakan dan pendalaman lebih lanjut. Petugas kemudian menemukan 5 sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pengiriman 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson. Deteksi anomali visual pada hasil pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok di TPS tempat penimbunan sementara Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen pemindaian memicu dilakukan pemeriksaan fisik secara mendalam terhadap 2 peti kemas tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas, ya, bukan baru, ya, bekas dalam kondisi terurai lengkap. Bea Cukai menegaskan saat ini penanganan masih berada pada tahap pelanggaran administratif, sementara barang yang diamankan telah ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Agak kesini dikit, Pak. Kita ajak pemirsa untuk jeda ya, kami akan kembali dengan informasi terkait dengan dampak kemarau yang kian meluas dan memicu krisis air bersih di sejumlah daerah. Ada 11 truk air bersih yang didistribusikan ke warga terdampak di Kota Bekasi. Selengkapnya kami Pemirsa, telah lama menghilang, busa kembali muncul di aliran Kanal Banjir Timur Malunda, Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kembali munculnya busa, warga menjadi resah karena terkadang busa berterbangan. Iya, kami hadirkan video yang untuk Anda, pemirsa, bisa dilihat busa banyak sekali ya. Terlihat di kali atau kanal banjir timur Marunda Cilincing, Jakarta Utara, tepatnya di pintu air WR 3. Busa berwarna putih ini sebelumnya memang sempat hilang dan tidak pernah muncul. Namun kali ini busa terlihat memanjang dari pintu air menuju ke arah laut. Selain itu, kemunculan busa juga dirasakan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Warga merasa resah karena busa terkadang berterbangan dan mengganggu mereka. Sementara menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, busa kembali muncul karena hujan yang membuat debit air tinggi sehingga pertemuan antara air kali dan laut di pintu air WR 3 Marunda bertambah. Dan pemirsa, dampak kemarau kian meluas dan memicu krisis air bersih yang terjadi di sejumlah daerah ya. Ya, akhirnya 11 truk air bersih ini didistribusikan ke warga terdampak di Kota Bekasi. Sementara di wilayah Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, warga menyerbu penyaluran bantuan air bersih. Warga Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berlarian mendatangi mobil tangki milik Palang Merah Indonesia yang membawa air bersih. Dengan membawa jerigen, ember, dan galon, warga berusaha mendapatkan air bersih yang sejak 2 bulan terakhir sulit didapat. Bagi warga, pembagian air bersih ini seperti oase di tengah keringnya sumur dan sumber air di desa mereka. Air bantuan ini akan digunakan untuk keperluan memasak dan minum hingga beberapa hari ke depan.
Dampak kemarau kian meluas berimbas pada sulitnya air bersih di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bekasi melalui Perumda Tirta Patriot bersama PSN Spam Regional Jatiluhur 1 mengirimkan 11 truk tangki berisi air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan kepada ribuan warga di 3 kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Utara, dan Bekasi Barat. Sebelumnya di 3 kecamatan ini distribusi air bersih mengalami kendala. Air pam tidak keluar dan bahkan cenderung berwarna keruh. Kondisi ini disebabkan akibat dampak kemarau panjang serta ditambah adanya dugaan aliran air dari Kali Bekasi Tengah tercemar limbah. Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan pakar hidrometeorologi ITB, ada Pak Armi Susandi. Selamat pagi Pak Armi. Selamat pagi Mbak Ana, selamat pagi Mas Reza. Oke. Pak Armi, kalau kita lihat BMKG mencatat ini kekeringan mulai meluas dan juga berdampak pada krisis air. Sebenarnya seberapa serius kekeringan yang akan melanda Indonesia pada tahun 2026 ini? Ya, saya kira kekeringan pada tahun ini sangat serius Mbak Ana, karena memang beberapa daerah sudah mengalami kekeringan hampir katakanlah ada yang 30 sampai malah ada satu wilayah yang kekeringannya sampai 90%. Nah, seperti ini kita lihat ada daerah yang mengalami kekeringan sampai 90%, terutama di daerah Bantul. Kemudian pada peta tadi kita lihat ada beberapa daerah yang sudah sampai 60%. Ini akibatkan kesediaan air untuk masyarakat kita maupun petani menjadi sangat kritis pada saat ini. Oke, Pak Armi, mungkin yang menggelitik warga dan juga saya begitu yang sedikit bertanya sebenarnya. Kalau misalnya beberapa daerah kekeringan, tapi kan beberapa hari lalu di Padang justru terjadi banjir bandang begitu. Apakah memang ada daerah-daerah tertentu yang memang mengalami kekeringan, tapi daerah lainnya justru mengalami hujan cukup deras? Ya, secara umum Mas Reza, kita mengalami yang kita sebut dengan El Nino saat ini. Jadi ada 3 fenomena sebenarnya. Pertama adalah El Nino, yang kedua adalah musim kemarau, ada monsun Australia. Yang ketiga adalah adanya iode positif saat ini. Tetapi ada 3 daerah di Indonesia ini yang tidak mengenal namanya musim kemarau ataupun pengaruh El Nino, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. 3 daerah ini tidak pernah mengalami nama musim kemarau. Dia selalu basah terus. Tetapi saat ini secara normal, hampir semua wilayah Indonesia, atau katakanlah 73% data BMKG mengatakan kita sudah memasuki musim kemarau. Dan malah beberapa daerah 80% lebih curah hujannya sangat rendah sekali. Sehingga kita mengalami kekeringan, kita mengalami adanya potensi kebakaran dan sebagainya. Begitu Mas Reza. Oke, kalau gitu faktor yang paling dominan saat ini yang membuat musim kemarau 2026 itu diprediksi lebih panjang dan juga lebih kering di sejumlah wilayah tadi yang sudah disampaikan, ini apa saja? Ya, ini saat ini berbagai instansi internasional termasuk BMKG sudah mengatakan saat ini kita mengalami yang namanya El Nino sangat kuat. Kalau secara teoritis, anomali suhu permukaan laut yang ada di Nino 34 atau di tengah-tengah Samudra Pasifik itu normalnya kalau dia sangat kuat itulah 1,5. Tetapi saat ini nilainya sudah mencapai 2,45 derajat Celcius anomalinya. Akibatnya apa? Awan pembentuk hujan kita yang ada di Indonesia bergeser ke arah kanan atau ke arah Pasifik Timur. Sehingga kita tidak kebagian awan. Itu yang pertama. Yang kedua, monsun Australia kita, penyebab adanya musim kemarau ini mencapai puncak-puncaknya pada bulan Agustus dan September ini. Nah yang ketiga, ternyata kita juga tidak ada aliran massa udara sebab awan yang ada dari wilayah Sumatera yang ke arah barat. Ke arah timur maksud saya. Jadi ketika kombinasi ini ditambah dengan konveksi lokal yang sangat minim menyebabkan kita menjadi wilayah yang sangat kering hingga saat ini. Begitu Mbak Ana. Oke, Pak Armi, menanggapi prediksi yang sudah disampaikan, Gubernur Jakarta Pramono Anung kan juga sempat mengatakan mempertimbangkan untuk adanya modifikasi cuaca di Jakarta karena memang cukup panas begitu ya, akan dibuat hujan. Apakah ini bisa menjadi solusi juga di daerah-daerah lainnya? Karena yang ditakutkan kalau kekeringan dan juga kemarau panjang ini bisa jadi gagal panen. Ya, saya kira modifikasi cuaca sangat membantu, tetapi persoalannya adalah
awan pembentuk hujan sendiri tidak ada, karena kita tidak pernah membuat awan. Kita hanya merangsang pertumbuhan awan, merangsang awan supaya hujan jika ada awannya. Tetapi pada saat ini awan di sini sangat minim sekali. Jadi perlu kita suatu pengamatan yang sangat teliti, di mana ada potensi awan, disitulah kita akan modifikasi cuaca. Jadi saya kira kerjasama antara BMKG, BNPB, dan juga Pemda yang akan mendanai ini menjadi sangat penting sekali. Tetapi saya khawatir jumlah awan yang kita semai tadi, yang kita lakukan upaya modifikasi tadi sangat minim sekali. Jadi kita mesti perlu pengamatan yang sangat-sangat presisi sekali untuk waktu untuk bisa menentukan kapan awan itu muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, armada kita usahakan segera serentak menurut saya. Jadi saya kira minimal 2 pesawat yang kita terbangkan sekaligus, sehingga awan yang punya limited time sekali, yang sangat sedikit sekali tadi bisa kita semai dengan sangat cepat sekali. Begitu Mas Reza. Karena kalau tidak, ya kita sama dengan menyemai, tapi sumber awan yang kita semai sendiri tidak punya pada saat ini. Oke, Pak Army, terlepas dari wilayah Aceh, kemudian Padang yang tadi sudah disebutkan, tapi beberapa hari yang lalu begitu ya di wilayah Jabodetabek ini turun hujan. Kenapa masih bisa turun hujan, Pak? Di musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dan juga lebih panjang. Ya, kalau kita nyebutkan dengan musim kemarau, kita tidak mengatakan tidak ada hujan sama sekali, tetapi curah hujannya memang sangat rendah sekali. Nah, dengan adanya konveksi lokal yang terjadi di wilayah Indonesia karena panas kemudian terjadi penguapan, maka berpotensi juga hujan saat ini. Biasanya hujan pada saat kemarau ini, hujannya sangat lebat sekali, tapi durasinya sangat singkat. Nah, kemudian sudah itu tidak ada hujan sama sekali. Saya kira ini menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya masalah kesehatan, adanya potensi demam berdarah. Saya kira ini malah menyebabkan justru pada saat anomali terjadi kemarau, kemudian hujan, maka potensi penyakitnya akan muncul, begitu Mbak Ana. Saya kira ini adalah hal wajar. Jadi kita tidak pernah mengatakan musim kemarau kita sama sekali tidak ada hujan, tetapi ada hujan. Hanya jumlahnya sangat sedikit sekali intensitasnya. Oke, Pak Army, sebagai masyarakat awam sebenarnya apa yang bisa dilakukan? Karena kalau tadi Anda bilang ada porsi masing-masing begitu ya, Pemda bisa membiayai untuk modifikasi cuaca, tapi sebagai masyarakat awam apa yang bisa dilakukan? Ya, saya kira ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan air. Saya kira air saat ini gunakanlah untuk kebutuhan pokok saja, untuk minum atau untuk kebutuhan memasak. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada kebocoran silakan perbaiki, karena kebocoran tadi akan mengurangi potensi jatah air yang sudah kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, segi kesehatan. Nah, ini saya kira pada saat ini, walaupun saat ini cukup ketersediaan air kita terbatas, maka setidaknya untuk kesehatan kita harus cukupi kebutuhan cairan tubuh kita. Yang kedua, hindari bepergian atau hindari di tempat yang cukup langsung terpapar panas, sehingga pakailah payung atau topi dan sebagainya. Saya kira ini penting, terutama lansia nih Mas Reza, karena lansia biasanya akan sangat rentan terhadap panas ini atau terhadap kesehatan ini. Yang ketiga, masalah kebakaran. Nah, ini saya kira ini terutama di Jakarta ini potensinya cukup besar. Saya kira teman-teman BPBD bisa konsentrasi pada daerah yang memang terbiasa kebakaran tempat itu, sehingga jangan sampai membuang puntung rokok atau membakar sampah secara terbuka dan sebagainya. Saya kira 3 hal ini, Mas Reza. Air kita harus bijak, kesehatan kita jaga, cukup air yang bisa untuk cairan tubuh. Yang 3, hindari potensi terjadinya kebakaran yang ada di kota maupun di hutan. Oke, Pak Army, kalau begitu langkah mitigasi apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah tanpa harus menunggu begitu ya krisis air terjadi lebih dulu, Pak? Ya, saya kira ini ada 4 hal. Yang pertama, aktifkan posko koordinasi untuk penyediaan air. Nah, kita tahu beberapa daerah sudah diprediksi oleh BMKG di mana wilayah yang hari tambah hujannya yang cukup panjang, tadi saya bilang daerah Jawa Tengah, Bantul, dan sebagian Jawa Timur, itu sebaiknya sediakan posko penyediaan air. Yang kedua, kita perlu masyarakat pun bisa aktif memantau informasi yang disampaikan oleh kementerian lembaga. Saya kira BMKG maupun BNPB maupun BPBD sudah punya aplikasi yang bisa kita pantau untuk mendapatkan informasi tentang hari tanpa hujan, atau di mana kita perlu siap siaga terhadap potensi kebakaran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya kira kementerian lembaga, terutama Pemda ya, saya kira perlu menyiapkan berbagai peralatan
di tempat-tempat yang berpotensi kebakaran hutan. Jadi sudah siap kita melakukan upaya-upaya preventif sebelumnya. Dan yang ketiga tentunya, yang keempat ya, tentunya adalah lakukan patroli rutin, karena masyarakat tentunya mungkin tidak sering langsung meminta, tapi pemerintah bisa aktif melakukan patroli untuk bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. Terutama pertama apa? Masalah kesediaan air. Yang kedua adalah potensi kebakaran hutan tadi. Saya kira 4 hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga interaksi dengan masyarakat sehingga bisa lebih kita kurangi potensi bencana pada saat kekeringan ini. Demikian Mbak Ana. Oke, baik, berarti selalu jaga tubuh supaya tetap terhidrasi dan jangan lupa untuk hemat air ya, untuk kita masyarakat awam itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Armi sudah bergabung bersama kami pagi ini. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali dengan informasi terkait dengan memang sudah 1 pekan ini Ana. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, polisi akhirnya mengungkap hasil penyelidikan selama 3 pekan atas tewasnya Dr. Alex Christo Loris. Ya, berdasarkan rangkaian penyelidikan ilmiah yang telah dilakukan oleh kepolisian, penyidik menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban akibat korban sendiri atau bunuh diri. Ini dipicu tekanan psikologis, beban program pendidikan dokter spesialis, serta beban keluarga. Dari sampel urin, darah, dan ginjal korban ditemukan ada kandungan rocuronium yang mengakibatkan kelumpuhan total otot pernapasan sehingga korban mengalami mati lemas. Dari rekaman CCTV yang diambil dari 2 sumber diketahui korban berjalan seorang diri menuju lokasi kejadian pada malam sebelum ditemukan korban meninggal dunia. Tidak terlihat adanya orang lain yang mendampingi korban. Sementara dari telepon genggam korban ditemukan pesan permohonan maaf yang belum sempat terkirim untuk istrinya, termasuk riwayat keluhan mengenai hutang pinjaman online, indikasi aktivitas penggunaan uang yang berlebihan untuk suatu kegiatan, serta catatan pribadi yang masih terkunci menggunakan sistem keamanan. Kami memang meyakini bahwa adanya temuan pada saat dilakukan otopsi. Kita kabar lain, petugas Polresta Deli Serdang menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita lansia yang ditemukan tewas di rumahnya di Dusun 4 Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Satreskrim Polresta Deli Serdang akhirnya menemukan identitas pelaku pembunuhan. Pelaku ditangkap di daerah kota Tebing Tinggi. Dari hasil penyidikan, pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena kesal tidak diberikan pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah. Penyidik sudah menetapkan 1 pelaku sebagai tersangka akibat perbuatannya. Pelaku dijerat ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, beredar video memperlihatkan seorang wanita yang menjadi korban pencurian sepeda motor di Kota Bekasi, Jawa Barat, mengaku mendapat intimidasi dan penganiayaan saat melapor kejadian yang dialaminya kepada Ketua RT setempat. Ketua RT membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut korban melakukan playing victim. Sepeda motor milik korban akhirnya ditemukan di rumah mertua salah satu pelaku di wilayah Babelan, Bekasi. Namun sejumlah barang berharga seperti tas, dompet, dan handphone yang tersimpan dalam jok hilang. Meski sepeda motor milik korban telah ditemukan, korban tetap melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota. Pihak kepolisian memastikan penanganan kasus tersebut terus berlanjut, yang saat ini petugas masih terus melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku yang memang sudah dikantongi identitasnya.
Sudah hampir seminggu ya air di Kali Bekasi terancam dan juga tercemar limbah maksud saya. Jadi memang ini mengganggu sekali aktivitas warga karena memang menimbulkan bau tidak sedap. Akibatnya produksi air PDAM Tirta Patriot yang menyuplai air untuk masyarakat Kota Bekasi terganggu. Ya, kondisi air di Kali Bekasi yang merupakan sumber utama suplai bagi perusahaan umum daerah Tirta Patriot terpantau hitam, berbusa, serta menimbulkan bau tak sedap. Aliran Kali Bekasi yang tercemar limbah ini berasal dari wilayah hulu. Pencemaran terjadi sekitar 1 minggu terakhir. Pihak PDAM meminta pelanggan untuk tidak mengkonsumsi air pam untuk diminum atau dimasak karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Untuk mengantisipasi suplai air yang terhambat, PDAM menyiapkan mobil tangki untuk disalurkan ke masyarakat. Mungkin kalau masyarakat yang ingin disalurkan airnya, air bersihnya, langsung saja menghubungi Tirta Patriot Bekasi. Betul. Kami ajak Anda pemirsa langsung menuju ke lokasi. Sudah ada rekan kami Putri Sofia yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi Putri, informasi terkini dari sana, apakah air masih terpantau tercemar limbah? Ya, selamat pagi Ana, Reza dan juga pemirsa TV One. Sudah memasuki musim kemarau dan juga sekitar beberapa hari ke belakang kondisi Kali Bekasi tepatnya di Jalan M. Hasibuan ini masih tercemar. Dan untuk kondisi pada pagi hari ini memang kalau kami pantau kondisi air memang cukup surut begitu, mengingat bahwa memang ini sudah memasuki musim kemarau. Namun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, ini warna dari air yang ada di Kali Bekasi ini sudah sedikit demi sedikit mulai kembali coklat, meskipun itu juga belum menjadi parameter bahwa kondisi Kali Bekasi ini sudah berangsur membaik. Karena kalau kita lihat kondisinya, Anda dan juga pemirsa TV One beberapa hari ke belakang, kondisi di air aliran Kali Bekasi juga cukup tercemar oleh limbah dan juga ini menimbulkan bau yang tidak sedap dan warna yang hitam begitu, hampir seperti aliran oli jika dibandingkan dengan air kali biasanya begitu. Dan ini juga sudah terjadi tidak hanya tahun ini Anda dan juga pemirsa, tetapi juga beberapa tahun ke belakang, terlebih memasuki musim kemarau. Menindaklanjuti hal tersebut juga masyarakat yang ada di sekitaran Kali Bekasi ataupun masyarakat Bekasi juga telah melaporkan pencemaran kali begitu, mengingat Kali Bekasi ini juga menjadi salah satu pasokan air bersih bagi PDAM setempat untuk disalurkan kepada masyarakat begitu. Setelah dilakukan laporan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi beserta tim yang bertugas begitu ini juga sudah melakukan pemantauan dan juga penelusuran yang dilakukan selama 2 kali. Ini terjadi penelusuran terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli dan juga hari Kamis tanggal 30 Juli 2024. Dan dari penelusuran tersebut diambil sejumlah sampel air karena mengingat Kali Bekasi ini sebagai informasi merupakan kali pertemuan antara kali dari Cikeas dan juga kali dari Cilengsi yang membentang sepanjang 33 km. Dari sampel air yang sudah diambil dari petugas yang memang berwenang begitu, ternyata ditemukan bahwa sampel air yang berada di aliran Kali Bekasi ini ternyata mengandung tidak hanya keruh saja tetapi juga mengandung cemaran limbah organik, mengandung logam berat yang berlebih, dan karena itu kadar oksigennya pun dari air yang mengalir ini sangat-sangat rendah. Dan tidak hanya itu, juga ada indikasi bahwa pencemaran ini juga terjadi akibat kotoran manusia dan juga hewan. Dengan beragamnya pencemaran yang terjadi di sepanjang aliran Kali Bekasi, ternyata ini juga dinilai sangat berdampak begitu kepada bahan baku PDAM milik Kota Bekasi, sehingga tidak hanya penanggulangan pencemaran saja yang dilakukan, tetapi PDAM Kota Bekasi dan juga para petugas yang berwenang ini juga membutuhkan begitu pasokan air bersih lainnya untuk disalurkan kepada masyarakat dengan dengan bekerja sama dengan satuan penyediaan air bersih begitu untuk disalurkan kepada masyarakat, dan perlu kerja keras ekstra begitu untuk mensterilkan begitu air-air yang memang sudah dipasok, di mana diantaranya ini untuk menambah proses aerasi dan juga preklorinasi dalam tahap pengolahan untuk menambah kadar oksigen, yang mana kalau kita lihat dengan adanya pencemaran ini kadar oksigen yang layak begitu untuk menjadi air konsumsi bagi masyarakat ini sangat-sangat kurang. Tidak hanya itu, juga proses pengolahan yang semulanya dalam per detik ini bisa mencapai 600 liter per detik sebagai penanggulangan sementara begitu melihat kondisi yang sampai saat ini masih tercemar. Pihak PDAM Tirta Patriot
yang ada di Kota Bekasi ini juga menurunkan jumlah proses pengolahan yang dari semulanya ini 600 liter per detik ini menjadi 500 liter per detik saja. Tidak hanya pengawasan, pemantauan dan juga penelusuran yang telah dilakukan, tetapi juga PDAM Kota Bekasi juga mengimbau kepada masyarakat untuk sementara waktu untuk tidak menggunakan air PDAM ini sebagai air konsumsi begitu, tetapi hanya untuk digunakan sebagai air-air yang digunakan secara eksternal saja. Dan setelah penelusuran ini juga diketahui pencemaran terjadi dari hulu. Untuk sementara demikian, rekan-rekan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari lokasi. Ya, kita ajak pemirsa untuk jeda ya. Kami akan kembali dengan Renovit Gold, kolaborasi 13 mineral, 12 vitamin, dan 4 zat aktif. Jaga kesehatan mata, daya ingat, dan stamina. Renovit Gold, jaga kesehatan usia senja. Produksi Konimax. Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli Creamy Latte. Indomie goreng cabe hijau dengan cabe hijau asli. Lebih pedas, lebih gurih, rih. Indomie goreng cabe hijau. Hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Banyak yang sudah membuktikan ademnya Aqua. Dari pegunungan terpilih, kandungan mineral alamiah terjaga kemurniannya. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra. Ganti ke Clearman. Menelisik. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan itu didaftarkan setelah dirinya menjadi terdakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Permohonan pra-peradilan diajukan Dr. Tifa untuk menguji sah atau tidaknya surat dakwaan yang diajukan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya pada Kamis 23 Juli 2026, Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Hakim menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dianggap kabur sehingga batal demi hukum. Sementara itu, Roy Suryo kembali menempuh jalur yang sama. Bahkan, ini menjadi pra-peradilan keempat yang diajukannya. Jika sebelumnya menggugat penetapan tersangka, penangkapan, hingga permintaan ganti rugi, kali ini Roy mempersoalkan keputusan pencekalan ke luar negeri. Bertubi-tubinya permohonan pra-peradilan dari para tersangka membuat perhatian publik tertuju pada proses penanganan perkara ini. Sejauh mana pra-peradilan dapat mempengaruhi proses pidana yang sedang berjalan? Apa dasar hukum dari setiap permohonan yang diajukan? Dan bagaimana aparat hukum menjawab berbagai gugatan tersebut?
Sedikit timeline mungkin ya untuk pemirsa, saya rangkum sedikit bahwa hari Selasa kemarin pihak dari kuasa hukum Roy Suryo ini mengajukan pra-peradilan keempat. Putusan dari pra-peradilan ketiga akan diberikan hari ini. Diputus hari ini ya. Jadi putusannya belum keluar, tapi jilid 4-nya sudah dilakukan Besok. Selasa kemarin. Pengadilannya akan mulai ya. Nah, sidangnya baru akan dimulai besok ya. Kita akan bahas ya dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada Abdul Ghaffar Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo. Bang Sangaji, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dan juga ada Bang Rifai, kuasa hukum Joko Widodo. Bang Rifai, apa kabar? Pagi Mbak Ana, Bang Reza, Bang Gofur. Ya? Belum menuju ke pengadilan utama ya. Harus konsisten. Bang Sangaji, pra-peradilan keempat akan digelar. Ya. Poin Besok. apa lagi ini yang akan diuji nanti di pra-peradilan yang keempat? Karena yang ketiga hari ini ya diputusnya. Jam 10 nanti diputus. Kemudian besok kita masuk ke sidang perdana untuk permohonan pra-peradilan yang keempat. Besok itu yang kami mohonkan melalui lembaga pra-peradilan adalah kami minta supaya status pencekalan itu segera dicabut karena tidak ada lagi urgensi hukumnya gitu. Pencekalan ke luar negeri ya? Iya, pencekalan ke luar negeri. Karena di KUHP yang baru itu memang diatur dalam pasal 158 terkait dengan kompetensi dari pra-peradilan, yaitu salah satunya adalah menguji sah tidaknya upaya paksa. Kemudian dijuntokan ke pasal 89, di sana ada 9 item upaya paksa ya. Dari mulai penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran, kemudian penyadapan, dan terakhir adalah pencekalan atau larangan berpergian ke luar negeri. Ya. Nah, yang kami mohonkan ini memang sifatnya adalah administrasi keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, di mana sejak tanggal 8 November 2025, 1 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak penyidik meminta melalui imigrasi supaya Mas Roy, Bu Tifa, ya, itu kemudian dicekal ke luar negeri bersama tersangka lain pada klaster pertama, ya. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2011 pada pasal 97, lama pencekalan itu kan adalah 6 bulan. Kemudian diperpanjang lagi 6 bulan. Jadi total pencekalan berdasarkan Undang-Undang Imigrasi itu kan 1 tahun. Nah, sekarang persoalannya adalah perkara kan sudah menjadi ranah kewenangan dari penuntut umum, jaksa penuntut umum. Artinya penyidik sudah tidak lagi punya kebutuhan untuk tetap mempertahankan pencekalan itu gitu. Meskipun ini sifatnya adalah administrasi keimigrasian, tetapi ini adalah bagian dari upaya paksa, di mana dengan upaya paksa ini seorang tersangka yang notabene adalah warga negara, dalam hal ini adalah Mas Roy, dilarang untuk melakukan aktivitas berpergian ke luar negeri. Dan itu adalah bagian daripada pengekangan kebebasan seseorang. Meskipun masih dalam ruang lingkup satu negara ya, artinya dilarang untuk berpergian ke negara lain gitu. Nah, itu yang kemudian kami mohonkan, karena sekarang persoalan ijazah ini kan sudah menjadi ranah kewenangan dari jaksa penuntut umum. Nah, dan yang jadi salah satu turut termohon adalah pihak kejaksaan gitu. Kami minta cuma satu kok, yaitu status pencekalannya dicabut, dan satu-satunya cara untuk mencabut pencekalan itu berdasarkan KUHP yang baru ya hanya melalui lembaga pra-peradilan. Kalau dahulu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tidak mengenal. Makanya dahulu kalau orang dicekal, dia tidak bisa mengajukan keberatan atas pencekalan dirinya, tapi dengan rezim KUHP baru dia boleh melakukan keberatan untuk kemudian dicabut. Oke, Bang, mungkin sebagian juga masih butuh pencerahan, Bang. Ketika pra-peradilan kedua kemarin yang membahas soal status tersangka kan sudah ditolak begitu. Apa jaminannya ketika memang pengajuan pra-peradilan keempat ini meminta status pencekalan dicabut sebagai tersangka, statusnya kan masih begitu ya. Apa yang menjamin bahwa tidak akan melakukan pergi ke luar negeri, kabur begitu, kabur ke luar negeri, atau menghilangkan fakta-fakta, bukti-bukti dan segala macam. Kalau kemudian ini mau kita kaitkan dengan logika penahanan, kan dulu penyidik sempat nahan, kemudian kami challenge melalui pra-peradilan, kemudian dinyatakan tidak sah, dan pada saat diserahkan tersangka dan barang bukti atau kita kenal dengan tahap 2 itu, kan jaksa tidak melakukan penahanan. Artinya memang pada tahap penuntutan ini kan udah tahapnya penuntutan ya, artinya sudah menjadi domain daripada jaksa penuntut umum. Sebetulnya tidak ada kekhawatiran daripada jaksa, dan pada saat Mas Roy dan saya, kemudian Bang Refli dan Bu Tifa bersama Pak Al-Katiri dan Bang Ramdansyah itu melakukan tahap 2, tidak ada kekhawatiran dari jaksa penuntut umum. Ya, bahkan sekarang ini Mas Roy, kalau Bu Tifa sudah tidak lagi terikat pada kewajiban wajib lapor ya ke kejaksaan, karena sudah dinyatakan tidak lagi wajib lapor oleh hakim ya, karena itu pada saat
surat dakwaan dibacakan itu menjadi kewenangan daripada majelis hakim. Nah, Mas Roy itu sampai sekarang masih wajib lapor kok, tapi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 1 minggu 1 kali. Ya, jadi memang tidak ada kekhawatiran dari pihak kejaksaan juga, dan selama ini kami kooperatif. Ya, Mas Roy kooperatif. Makanya kemudian kenapa penangkapan, penahanan, penggeledahan dinyatakan tidak sah? Karena memang dilihat daripada sikap kooperatifnya Mas Roy selama ini, dari mulai Pak Jokowi membuka laporan tanggal 30 April 2025, kemudian dinyatakan P21 itu tanggal 30 April juga 2026, pas 1 tahun 365 hari, kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum itu tanggal 22 Juni 2026, 400 hari lebih, itu tidak pernah ada upaya untuk menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, dan seterusnya. Jadi sebetulnya tidak ada urgensinya lagi. Tanggapannya nih, pra peradilan keempat, terus butuh jaminan nggak? Oke, jadi terlepas dari kreativitas rekan-rekan sejawat ya, sebagai check and balances saya menghargai itu, tapi di sisi lain kalau kita melihat pertimbangan putusan pra peradilan kedua itu sebenarnya sudah cukup keras. Waktu pra peradilan kedua tadi kan Bang Reza juga singgung, selain ditolak, kalau kita dalami apa sih pertimbangannya, dinyatakan bahwa pra peradilan yang dilakukan secara terpisah dan berangsur itu merupakan penyalahgunaan lembaga pra peradilan dan upaya menghalangi dan menghindari pemeriksaan pokok perkara, atau dalam bahasa umum disebut obstruction of justice. Itu dipertimbangkan loh. Artinya menurut saya kalau hakim ini konsisten, ya pra per 3 dan 4 juga harusnya ditepis, ya. Karena kembali lagi kalau kita buka pasal 163 ayat 1 huruf G KUHP baru, itu jelas ditegaskan bahwa pra peradilan memang bisa dilakukan secara berulang, tapi masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa perkara Pak Roy ini, khususnya pra per kedua, itu perkara sudah keburu didaftarkan di pengadilan, sehingga di situ sebenarnya sudah tertutup kemungkinan. Kebetulan Bang, kami waktu itu dari organisasi advokat yang ikut memperjuangkan pasal ini di KUHP, di Komisi 3 ya. Saya mewakili dari Pradi waktu itu. Zaman dulu kalau ada praper diajukan ya, misalnya ada penahanan tidak sah, hanya gara-gara pokok perkara dilimpahkan ke sidang, maka praper ini berhenti. Padahal ada persoalan keadilan yang harus diuji. Nah sekarang diubah, praper di KUHP baru, praper ini tetap harus selesai. Tapi catatannya adalah manakala praper ini diajukan setidaknya hari terakhir upaya penuntutan. Tapi once sudah masuk ke pengadilan ya stop dong. Ntar kan kayak begini. Ya. Nah yang jadi bahaya adalah begini Bang, saya kasih contoh yang agak ekstrim. Ini kebetulannya perkara ini tidak ada penahanan. Kalau ada penahanan, pengadilan itu bisa menahan hanya 3 bulan. 30 hari perpanjangan 60 hari. Didaftarkan perkara di pengadilan, maka menurut hukum sejak saat itu penahanan beralih dari jaksa ke pengadilan. Hanya boleh 90 hari. Lalu PH terdakwa melakukan praper. Kayak hari inilah, udah hampir sebulan nih, nggak jalan nih. Ini baru per 4, katanya mau 5, mau 6, bisa sebulan setengah. Let's say 2 bulan. Apa yang terjadi pada saat masuk pokok perkara, hanya tinggal 1 bulan. Persidangan sebentar tidak mungkin sidang sebulan selesai, paling nggak 3-4 bulan. Akibatnya apa? Bebas demi hukum. Ini kalau jadi presiden akan diikuti, mohon maaf ya, oleh para koruptor, akan melakukan manuver-manuver yang sama. Ya, sementara kalau tapi kita kan lihat sebenarnya diperbolehkan oleh hukum ya Bang. Enggak juga, ini makanya penafsiran. Kalau menurut rekan-rekan kan boleh, tapi buat saya kalau kita lihat di pasal 163 ayat 1 huruf G itu dibatasi sampai dengan penuntutan gitu loh. Nah perdebatannya kan, kami nggak tahu persidangan sudah masuk persidangan. Pertama kan, ya semua hakim harusnya tahu sudah daftar. Kedua, terdakwa juga mendapat sebuah surat loh, manakala perkara didaftarkan di pengadilan, menurut KUHP jaksa wajib mengirimkan surat turunan pelimpahan. Artinya dari situ si terdakwa sudah tahu dong gitu ya. Tapi kembali lagi nggak ada yang salah dari beliau. Di sini yang kami harapkan adalah hakim PN Selatan konsisten dalam putusannya, terutama hakim PN Timur segera memulai persidangan. Tadinya saya dalam pikiran saya dengan putusan pra per kedua itu hakim PN Timur langsung menggelar sidang. Ternyata enggak juga nih. Bahkan terakhir saya dengar lagi Ibu Tifa melakukan praper dan nggak tahu juga sidangnya harusnya hari ini ya tanggal 6 ditunda. Saya nggak ngerti nih, apakah penundaannya gara-gara praper atau tidak. Padahal kalau kita dalami, praper Bu Tifa itu didaftarkan setelah jaksa mendaftarkan perbaikan dakwaan. Perbaikan dakwaan itu 27 Juli kalau nggak salah. Ibu Tifa ajuin praper 3 Agustus. Artinya sudah masuk lagi ke persidangan. Nah, ini kembali lagi, pasal 163 ayat 1 huruf G ini mau ditegakkan atau apa ya, ini kembali lagi kepada hakim. Memang gini Bang, seperti yang kemarin kita bahas, ini kan KUHP baru ya Bang ya. Artinya semua belajar lah, advokat, hakim, jaksa, polisi, dan semua masih bisa terpeleset. Disinilah tugasnya kita saling mengingatkan, check and balances, termasuk juga
tim 9 yang ikut dalam perumusan KUHP ini juga bisa meluruskan, karena ini kan kesepakatan bersama KUHP ini ya. Termasuk juga ada organisasi advokasi itu agar betul-betul kita kembali ke penafsiran, ke tujuan awal pembentukan pasal ini, perubahan pasal ini, dan bagaimana pelaksanaan di lapangannya agar tidak lari dari tujuan perbaikan itu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian semua pihak ya, baik dari Mahkamah Agung, dari DPR, dari Kemenkum, karena mereka tim penyusun. Agar disosialisasi, jangan sampai ini akhirnya terjadi penyalahgunaan ya, dan kembali lagi loh, ini bahkan diikuti oleh pelaku-pelaku, bisa perkara pembunuhan, perkara tipikor, bebas hanya gara-gara manuver pra yang mengakibatkan penahanan ini menjadi bebas demi hukum karena tadi terbatasnya penahanan. Itu gimana Bang Sahaji? Takutnya bebas demi hukum, gimana tuh? Jadi gini, Bang Reza, Mbak Ana ya, jadi gini, ini lagi-lagi adalah rezim KUHP yang baru, dan kita sedang masuk dalam praktek rezim KUHP yang baru ya, dan berdasarkan KUHP, pra peradilan itu ingat tidak menghilangkan atau tidak mengurangi dan tidak menghapus hak penuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, jadi jangan dianggap bahwa dengan kita melakukan pra peradilan lantas pokok perkara tidak diperiksa karena ada tudingan-tudingan bahwa ini takutlah, ini pengecut lah, bukan. Ini KUHP tidak menghapus hak seorang jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pokok perkara. Jadi domain daripada pra peradilan dan kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa pokok perkara ini dua domain yang berbeda. Yang diuji di sini adalah tindakan aparatur penegak hukum, bukan kita membuktikan ijazah ini asli atau palsu, bukan. Kita belum masuk karena pokok perkara tidak dibahas di karena pokok perkara tidak hapus. Betul. Pokok perkara tidak hapus, tetapi yang dilakukan pada tahap pra peradilan ini adalah kita melakukan mekanisme check and balance. Karena yang berhadapan ini kan seorang warga negara berhadapan dengan negara. Dalam arti tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai persidangan. Ini kan Mas Roy, Bu Tifa berhadapan dengan instrumen negara semua nih. Ya, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, itu kan instrumen negara semua. Nah, seorang warga negara ketika berhadapan dengan negara kan ada potensi disalahgunakan kewenangan. Ya, artinya kalau kita semua mempercayai bahwa aparatur penegak hukum itu selalu benar, ya buat apa ada lembaga pra peradilan? Hapus saja lembaga pra peradilan dalam KUHP. Justru dengan adanya lembaga pra peradilan itu memberikan kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan yang tidak sah atau melanggar hukum. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita baca KUHP, di KUHP yang baru ini justru udah dalam penjelasannya ada 9 item yang diperkuat di dalam sistem hukum acara pidana kita yang baru, yaitu ada penguatan terhadap keadilan restoratif justice, penguatan terhadap lembaga pra peradilan, penguatan terhadap plea bargain atau pengakuan bersalah, penguatan terhadap rehabilitasi, kemudian restitusi, ya, kemudian ganti kerugian, juga penguatan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Karena kenapa? KUHP kita yang baru ini didesain di tahun 2025, berbeda dengan KUHP yang lama didesain di era zaman Orde Baru. Tahun 1981 KUHP itu dibuat. Artinya kalau kita baca penjelasan KUHP, karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sistem ketatanegaraan, perkembangan isu HAM, perkembangan hubungan antara negara dan warga negara, dan di situ diadopsi beberapa konvensi internasional. Saya ambil contoh, konvensi terkait dengan hak asasi manusia, UN Declaration of Human Rights tahun 1948. Kemudian ada konvensi terkait dengan ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Ya, artinya apa? Artinya ini sistem hukumnya baru semua. Oleh karena itu menurut saya lembaga pra peradilan yang diperkuat oleh KUHP ini justru adalah sesuatu terobosan yang menarik. Dan hari ini yang berlaku adalah ius constitutum. Hukum positif yang berlaku adalah KUHP yang baru. Nah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP yang baru, memang pra peradilan itu hanya boleh sekali terhadap upaya paksa. Tetapi dalam hal yang sama itu tidak boleh dilakukan pra peradilan yang berkali-kali. Artinya permohonan pra peradilan terhadap satu item upaya paksa itu tidak boleh lebih dari 1 kali. Ya, artinya tidak boleh nebis in idem. Nah, yang kami uji ini kan 9 item yang ada di dalam ketentuan pasal 58 KUHP, pasal 89 KUHP, dan itu dibolehkan. Ya, dan ketika kita misalnya membicarakan bahwa ini mengulur-ngulur, kita tidak mengulur-ngulur. Mengulur-ngulur itu berarti kan akan gugur hak penuntutan. Ini tidak menghilangkan hak penuntutan. Kemudian akan ada 9 pra peradilan. Tapi nanti ya, kita bahas lagi lebih lanjut. Bagaimana nanti tanggapan Bang Rifai juga yang sempat mengatakan bahwa ini mengulur-ulur waktu. Usai jeda kami kembali.
Ya, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama dengan dua kuasa hukum. Itu dia. Mbak Rifai, kita mau tanggapannya dulu. Ada 9 poin, tapi katanya nggak 99-nya diajukan pra peradilan. Tanggapannya dong. Tapi tidak mengulur-ulur waktu, tidak akan sampai bebas demi hukum, tetap akan masuk ke pokok perkara. Ya, pertama selain itu yang tadi saya sudah jelaskan bisa menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum, terutama bisa menjadi alasan untuk membebaskan pelaku-pelaku kejahatan ya, karena masalah penahanan yang terbatas dan tertundanya persidangan gara-gara ada pra. Tapi di sisi lain memang sejak awal kami menduga karena tidak memiliki argumen yang kuat, maka ini adalah upaya untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara. Bahkan kalau saya melihat kok jadi kayak rasa khawatir masuk ke persidangan, kalau memang selama ini confident punya alat bukti yang membuktikan ijazah ini palsu, ya maju dong, tunjukkan. Inilah saat yang bertunjukkan pada publik kan. Tapi tadi beberapa kali lembaga. bilang Bang, takut ada penyalahgunaan kekuasaan gitu katanya Bang. Lo gimana, ini kan persidangan kan dipantau publik, dimonitor publik. Dan sekali lagi loh, nggak ada kekuasaan. Kenapa? Pra-pra menang. 1, 2, eksepsi diterima. Sudah jelas berarti hakim bertindak objektif. Manakala ada kekeliruan, tetap eksepsi diterima, tetap pra-pra diterima. Dalam penegakan hukum kemarin? Ya, artinya terjadi kontrol. Kalau ada kekuasaan berarti pra-pra semua ditolak, gitu ya. Eksepsi juga ditolak. Enggak, ini bahkan terjadi dinamika yang cukup bagus ya. Jadi kalau menurut saya ini kekhawatiran berlebihan. Yang menjadi menarik adalah rasa khawatir ini ternyata menular. Atau dalam ilmu psikologi namanya emotional contagion, ya. Menular ke Ibu Tifa juga nih gitu ya, yang tadinya tidak mau praper kok jadi ikut-ikutan gitu ya. Akhirnya praper ya sekarang jadi ya. akhirnya kok kelihatan pada tidak confident masuk perkara ini, padahal kami ingin sekali masuk ke perkara ini. Di samping Pak Jokowi sih confident betul ya, karena memang selama ini beliau yang kuliah, menerima ijazah ini, alat bukti sudah diuji oleh penyidik dan jaksa, tinggal dibawa ke persidangan dengan tetap menghormati keputusan apapun nanti sidang. Artinya kita confident tapi kok ini malah menghindari gitu ya. Apapun ceritanya, apalagi kalau sampai 9 kali berarti kan bisa sampai 2 bulan nih. Ya, kalau ada dalam perkara di PN ada penahanan, ini kan menjadi bebas demi hukum. Ini yang betul-betul saya khawatirkan ya. Nah, terlepas dari itu juga saya melihat kayak contohnya ganti rugi ya. Mohon maaf. Dengan tetap menghormati upaya rekan-rekan. Tapi saya juga misalnya melihat kok ini permintaan ganti ruginya berlebihan. 206 juta rupiah. Pra peradilan itu tidak pernah mengenal adanya imaterial. Sepanjang pengalaman kami melakukan pra, kerugian itu selalu adalah material. Dan itu pun harus dibuktikan secara resmi. Ya, ada hitung-hitungan yang rigid, yang jelas. Sementara jadi imaterial 100. Lalu dari 106 itu kalau saya baca 94 kok biaya advokat, biaya litigasi, konsultasi, transport advokat ya. Lalu ujung-ujungnya yang pendapatan paralel 3 juta per hari dikali 4 ya. Harus dibuktikan juga benar nggak sih 3 juta per hari gitu ya. Lalu perasaan penahanan 3 hari kok jadi 4 hari. Nah, kembali lagi itu kalau masuk ke substansi ya. Tapi kalau saya menduga sepertinya Hakim PN Selatan akan konsisten ya menolak pra 3 dan 4 karena dianggap sudah tidak tepat diajukan. Cuma maksud saya harusnya rujukannya ya jelas. Biar 163 ayat 1 huruf G ini betul-betul ditegakkan ya, dan kami berharap dengan putusan pra ini yang terpenting satu deh, apapun putusan praper ya Hakim PN Jakarta Timur harus berani memulai sidang. Berani melempar panggilan sidang melalui jaksa agar persidangannya segera mulai. Karena bagaimanapun dengan kita lihat yang Ibu Tifa saja tertunda persidangan, wah ini presiden yang menurut saya akan semakin menjadi persoalan. Apalagi Bang, praper ini tidak ada supervisi, artinya tidak bisa dibanding. Ini persoalan, sudah diperiksanya oleh hakim tunggal, tidak bisa banding, jadi tidak ada check and balance, tidak ada correction. Ini yang jadi persoalannya. Sehingga menurut saya dalam konteks seperti ini mungkin ya dengan segala kesibukan yang ada, kami berharap Mahkamah Agung bisa memberikan satu pandangan apakah memang begini praktek pra-peradilan yang kita harapkan dengan KUHP baru, atau ternyata terjadi kesalahpahaman, dan menurut saya nggak perlu dibesar-besarkan, tinggal dikoreksi saja mumpung belum terlalu terlambat ya. Artinya tugas kita semua yang mendorong KUHP ini untuk memastikan KUHP sesuai dengan tujuannya, perbaikan-perbaikan ini untuk semakin baik penegakan hukum, bukan disalahgunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan yang membuat akhirnya hukum tidak menjadi berwibawa, hukum bisa disalahgunakan, bahkan hukum bisa membebaskan orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab. Ini yang kita harapkan, supervisi itu yang kita harapkan. Bang Sangaji gimana? Ya, jadi begini, yang dicari di dalam konteks pra-peradilan ini adalah juga keadilan bagi para tersangka, ya, karena di dalam suatu negara hukum, keadilan itu kan bukan hanya versi pelapor. Dalam arti adalah kita bukan hanya mencari atau yang diperjuangkan oleh rekanku Bang Rifai untuk hanya Pak Jokowi, ya. Dalam suatu negara hukum,
justice for all. Artinya keadilan itu untuk semua. Baik keadilan terhadap Pak Jokowi dalam konteks dia membuka laporan kepolisian, naik tahap penyidikan, ada penetapan tersangka, ada pelimpahan berkas perkara, kemudian ada tahap penuntutan, kemudian nanti masuk kepada tahap pembuktian, itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi sebagai pelapor. Tetapi juga di sisi lain, ada juga keadilan dong bagi tersangka. Makanya di dalam KUHP yang baru kan ada penguatan terhadap hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa. Karena yang dihadapi ini adalah warga negara berhadapan dengan institusi negara, dengan pemegang otoritas, ya. Makanya kemudian dalam konteks negara demokrasi, dalam konteks negara hukum, kan harus ada perimbangan. Nah, salah satu perimbangan kan adalah lewat pra-peradilan. Dan di dalam pra-peradilan ini, yang diuji kan bukan pokok perkara. Jadi kalau Bang Rifai mengatakan bahwa oh ini tidak siap lah, kemudian bukti-bukti, ini kan kita belum masuk ke tahap pembuktian pokok perkara. Bukti-bukti yang hari ini dikumpulkan oleh penyidik, kemudian sekarang menjadi kekuasaan daripada penuntut umum, 148 saksi, 712 barang bukti dokumen yang disita, kemudian juga ada hasil laboratorium forensik, ya. Ini kan semua belum kita buka kotak Pandoranya ini. Benar nggak? Ya, sesuai nggak? Bisa nggak membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh Pak Jokowi itu terbukti dalam persidangan? Kita kan belum buka kotak Pandoranya. Yang kita perkara. Oh ya, gini, kalaupun itu nanti kita akan masuk ke situ, karena kan tadi saya katakan pra-peradilan tidak menghapus dan tidak menggugurkan hak penuntutan, ya. Jadi kita tetap akan masuk ke sana. Tetapi yang kemudian ingin kami mintakan adalah correction. Tadi kan ada kata kunci dari Bang Rifai, correction. Kata kunci yang luar biasa tuh. Koreksi terhadap apa? Koreksi terhadap penggunaan kewenangan. Makanya kemudian dalam pra-peradilan yang pertama, penangkapan, penggeledahan, kemudian termasuk juga penahanan yang dilakukan oleh Polda, itu kan dinyatakan tidak sah. Yang pada awalnya kuasa hukum, mungkin saya nggak tahu apa itu termasuk Pak Bang Rifai apa enggak, tapi dari pendukung Pak Jokowi yang selalu mengglorifikasikan bahwa oh Polda benar kok melakukan penangkapan penahanan, itu ranah kewenangan mereka, itu sesuai dengan prosedur hukum. Begitu kami uji melalui lembaga pra-peradilan, terbuktinya apa? Dinyatakan tidak sah. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan ganti kerugian. Boleh dong orang meminta ganti rugi. Kenapa? Karena ditangkap, ditahan, digeledah tidak sesuai dengan hukum. Material katanya nggak ada di pra-peradilan. Kami kemarin memeriksa satu ahli yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Ya, ahlinya ini ahli hukum pidana. Dan beliau memberikan pendapat hukum sesuai dengan pendapat kami bahwa di dalam tuntutan ganti kerugian, karena ini bukan gugatan, ya, ini adalah tuntutan terhadap negara, boleh menggunakan mekanisme perspektif atau mekanisme di dalam gugatan perdata, yaitu apa? Yaitu ganti kerugian imaterial. KUHP kan tidak mengatur bahwa tuntutan itu harus material saja, ya. Itu kan adalah penalaran hukum. Makanya kemudian ahli kemarin memperkuat justru dalil-dalil kami, boleh di dalam tuntutan ganti kerugian akibat salah tangkap, salah tahan, salah geledah yang diatur di dalam KUHP boleh menuntut adanya ganti kerugian imaterial. Dan imaterialnya itu justru nilainya lebih tinggi daripada yang material. Nah, terkait dengan material, ya, memang total ganti kerugian yang dituntut itu adalah 206 juta. Dan kalaupun hari ini nanti jam 10 dikabulkan, ya, itu tidak ada satupun, 1 rupiah pun masuk ke kantong para kuasa hukum, termasuk juga Mas Roy. Semua akan diumumkan kepada publik, lembaga atau lembaga sosial mana saja yang akan diberikan sumbangan tersebut. Jadi ini bukan untuk kepentingan finansial kami, ya. Itu hal yang pertama. Kemudian yang berikutnya lagi, terkait dengan nilai itu kan sudah diatur oleh negara. Plafonnya sudah ada. Berdasarkan apa? PP 92 tahun 2015. Untuk ganti kerugian material itu maksimal di 100 juta. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 100 juta. Bang Sangaji, mungkin yang jadi pertanyaan publik juga adalah kalau misalnya memang ini tujuannya bukan untuk menunda-nunda atau apa, kenapa pra-peradilan tidak dijadikan satu, Bang? Harus dipisah-pisah poin-poinnya. Loh kan pra-peradilan itu, gini saya ambil contoh. Pada saat kami memohonkan pra-peradilan pertama, itu kan yang kami mohonkan banyak loh. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, kemudian ganti kerugian, rehabilitasi. Tapi hakim dalam pertimbangannya, di dalam putusan pra-peradilan pertama mengatakan bahwa Anda tidak bisa menggabungkan antara penangkapan, penahanan, penggeledahan dengan meminta ganti kerugian. Permohonannya dipisah. Lah itu kan yang kami lakukan pada permohonan pra-peradilan yang ketiga. Nah, makanya menurut kami
ada satu pertimbangan hakim pada pra-peradilan kedua mengatakan bahwa ini seperti mencicil. Loh, dia sendiri kan dalam pertimbangan pra-peradilan yang pertama dan hakim yang sama justru memberikan saran dalam pertimbangan supaya ini bisa dimohonkan pada kesempatan yang lain. Langsung saja Bang Rifai, tanggapannya kalau gitu masih ada upaya hukum yang kemudian akan dilakukan, persiapannya seperti apa? Apakah sudah mantap atau malah tetap ingin mendesak supaya masuk sajalah pokok perkara? Ya, kalau kami sih tetap ingin segera masuk pokok perkara karena kami confident ya. Terlebih kebetulan kan saksi-saksi juga sudah didengar dan saksi-saksi ini juga, mohon maaf, rata-rata sudah sepuh, ya, sudah pensiun. Jadi memang kesempatan terbaik adalah sekarang untuk membuat terang perkara. Ya. Mereka secara fisik masih bisa dari Jogja dan Solo, sebagai misal orang sana ya, akan ke Jakarta untuk memberikan keterangan di pengadilan di bawah sumpah. Inilah momentum yang sangat baik. Mungkin kalau ditunda-tunda lagi kita juga nggak tahu namanya kesiapan fisik ya. Lalu kedua, ya kembali lagi kalau saya lihat sih dengan tetap menghormati upaya yang dilakukan, tapi ini jelas semakin terlihat bahwa ini hanya upaya untuk menunda-nunda ya, dan sangat dibutuhkan kewibawaan hakim untuk menegakkan maksud dari KUHP baru itu seperti apa. Karena ini jangan sampai jadi presiden yang diikuti oleh banyak pelaku-pelaku kejahatan di Indonesia ya, terutama kejahatan-kejahatan keras, kejahatan luar biasa yang akhirnya masa penahanannya terganggu yang tadi saya bilang itu ya. Karena kembali lagi pada saat perkara didaftarkan, saat itu juga penahanan beralih dan berjalan argonya. Baik. Nah kalau ditunda-tunda oleh pra-peradilan, ini kalau sampai 9 bisa 2 bulan gitu loh. Nah ini apa betul ini yang mau kita harapkan ya? Justru kalau sampai terjadi kalau jadi bencana ini, bagaimana pertanggungjawaban peradilan terkait dengan pelaksanaan dari pra-peradilan ini. Jadi justru Mbak Ana sebentar. Betul-betul perlu dijaga. Kedua, satu lagi saya mau komentari lagi yang tadi. Argumentasi Bang Gofur sekalipun bagus, tapi menurut saya ada yang kontradiktif. Contoh, beliau mengakui bahwa upaya paksanya sekali. Lah sekarang pra-peradilan pencekalan kan upaya paksa juga. Kenapa dicicil? Kenapa diangsur gitu ya? Kedua, beliau bilang imaterial bisa, tapi dalam permohonannya beliau gunain putusan PN Mataram tahun 2022. Di situ justru ditolak loh. Gugatan tuntutan imaterial ditolak oleh putusan PN Mataram. Kedua, biaya advokat juga ditolak. Karena gini, nggak ada kewajiban orang pakai advokat. Jurisprudensi Mahkamah Agung. Jadi kalau you pakai advokat, itu biaya nggak boleh dibebankan kepada, apalagi kepada negara ya. Ke lawan aja nggak boleh. Oke, kita lihat ya. Jadi kembali lagi, saya lihat dengan tetap semangat yang ada, tapi argumen yang dibangun banyak kontradiktifnya. Sebentar. Jadi jadi perhatian. Dipersingkat, kita tipis sekali. Yang pertama adalah justru ini jadi presiden yang sangat baik. Kenapa jadi presiden yang baik? Supaya aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang hati-hati. Ini alarm. Ya, jadi lembaga pra-peradilan ini menjadi alarm bagi aparat penegak hukum ketika menggunakan kewenangan jangan melanggar hukum. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ya, apa yang tadi disampaikan bahwa banyak kontradiksi, tidak ada kontradiksi di dalam permohonan kami, ya, dan itu sudah kami uji di dalam pra-peradilan, termasuk juga pendapat ahli justru dari Polda Metro Jaya yang sangat menguntungkan kami dan memberikan keterangan, karena yang akan dipertimbangkan itu kan bukan pernyataannya Bang Rifai di sini. Yang akan dipertimbangkan itu bukan pendapatnya Bang Rifai sebagai kuasa hukum Pak Jokowi di dalam forum ini, tetapi yang dipertimbangkan oleh hakim adalah apa yang dinyatakan oleh ahli, baik dari ahli kami maupun juga dari ahli Polda Metro Jaya, dan ahli dari Polda Metro Jaya confirm boleh meminta ganti kerugian material dan imaterial. Baik, kita tunggu nanti putusannya jam 10 ya Bang ya. Terima kasih banyak. Ya Bang Sangaji, Bang Rifai sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas ya, tapi ya udahlah, waktunya sudah habis. Ya, sesuai dengan pra-peradilan kita cicil satu persatu. Kita jeda ya. Pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi Menteri Luar Negeri Qatar Majid Al-Ansari yang menyatakan Qatar masih berupaya untuk kemudian membantu mewujudkan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat. Sesaat lagi. Terkait dengan perkembangan terkini perang antara Iran dan juga Amerika Serikat, kedua belah pihak punya klaim masing-masing, di mana Amerika Serikat mengatakan bahwa perundingan terus berjalan, tapi di sisi lain Iran membantah hal tersebut. Sebenarnya faktanya seperti apa? Kita akan bahas ya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Satrawi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Reza dan Mbak Ana. Baik, Bang Satrawi, ini kalau kita lihat kan klaim masing-masing pihak ternyata bertolak belakang begitu. Sebenarnya sebagai masyarakat dan juga media, mana statement yang harus bisa kita tanggapi dengan benar begitu?
Ya, memang kita harus bisa membedakan di antara fakta lalu kemudian paling tidak analisa kalau saya gitu ya. Yang pertama kalau kita bisa memilah mana fakta-faktanya, yang bisa sampaikan adalah bahwa memang terjadi perundingan, tapi perundingan ini yang terjadi di antara Iran sama Oman. Amerika tidak ikut dalam perundingan itu, walaupun mungkin ide-ide ataupun laporannya mendapatkan laporan daripada Oman. Jadi terlibat tapi tidak langsung karena dia tidak hadir langsung di ruangannya misalkan sejauh yang kita ikutin. Nah, yang kedua, perkembangan yang terbaru yang saya ikutin adalah bahwa perundingan ini diberitakan sudah sangat maju perkembangannya, bahkan sekarang tinggal nunggu persetujuan dari katakanlah unsur pimpinan di Iran lebih tinggi, piramida kepemimpinan di Iran sampai di puncaknya adalah Ayatullah Mujtaba Khamenei. Dan yang ketiga, secara substansi yang udah mulai banyak dibocorkan terkait dengan substansi perundingan, yaitu tentang perubahan jalur pelayaran. Kalau selama ini ada istilahnya pelayaran utara atau jalur utara di pihaknya Iran, ada jalur selatan di pihaknya Oman. Nah, yang terbaru diupayakan ada kayak semacam perubahan rute di mana nanti pintu masuknya dari sisi utara, dari sisi Iran, dan akan keluar di selatan di sisi Oman. Dan sekali lagi ini perundingan memang hanya di antara Oman dengan Iran. Nah, persoalannya adalah secara politik. Nah, ini kita masuk kepada analisa. Ini Amerika menurut saya dalam beberapa waktu terakhir, paling tidak semenjak Trump mengumumkan menggagalkan rencana serangan besar yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua itu kemudian dikaitkan dengan perundingan ini. Nah, ini yang saya sebut Amerika mencoba menggunakan politik telur mata sapi. Telur mata sapi itu artinya yang bertelur adalah ayam, tapi yang dapat nama adalah sapi. Yang berunding itu adalah Iran dengan Oman. Amerika mencoba yang mengambil nama, bahkan seakan-akan yang menentukan itu adalah Amerika. Karena itu berbagai macam statement itu disampaikan oleh otoritas Amerika, mulai daripada Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Pertahanan, Menteri Perang, bahkan Presiden Trump sendiri selalu update mengenai perundingan ini. Itu yang saya bilang sebagai upaya politik telur mata sapi. Nah, persoalannya saya sampaikan walaupun perih kita perumpamaan seperti sepak bola, seperti di antara timnas kita yang kalah sangat menyakitkan bagi kita itu dengan Vietnam. Ini ibaratnya seperti dalam pertandingan itu Iran tidak mau ada peluang sekecil apapun yang bisa dieksploitasi, bisa digunakan oleh Amerika untuk seakan-akan ini adalah karyanya Amerika. Karena itu ketika muncul klaim-klaim yang disampaikan oleh pihak Amerika, lalu Iran memberikan bantahan. Jadi konteksnya adalah itu di level politik Iran membantah tentang apa yang diklaim oleh Iran, walaupun tidak dinafikan memang terjadi adanya perundingan yang bahkan sangat positif di antara Iran dengan Oman. Begitu Mas Reza dan Mbak Ana. Oke, Mas Satrawi, yang menarik juga Qatar mengatakan bahwa perundingan dengan kedua belah pihak ini ada kemajuan. Sebenarnya seberapa besar begitu ya peluang Qatar ini bisa menghentikan konflik yang terjadi antara Iran dan juga Amerika Serikat? Apalagi saat ini eskalasi tampaknya semakin meningkat. Iya, saya rasa itu upaya terpisah di ruangan terpisah walaupun nanti terkait. Karena paling tidak kalau kita baca dari sisi Iran, nah bagian daripada fakta yang disampaikan oleh Iran, kalaupun nanti kesepahaman ini ditandatangani di antara Iran dengan Oman, itu tidak otomatis menjadi deklarasi normalisasi Hormuz. Nah, sementara Amerika kan selalu mengatakan bahwa Hormuz akan dibuka sebentar lagi. Bahkan hari ini, bahkan kemarin itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Presiden Trump. Nah, sementara dari sisi Iran mengatakan kalaupun kesepahaman dengan Oman ditandatangani, itu tidak otomatis menjadi pembukaan dan normalisasi terhadap Hormuz. Kenapa? Karena kalau bagi Iran normalisasi Hormuz itu terkait dengan sikap-sikap Amerika yang dianggapnya selama ini tidak sesuai dengan kesepakatan
kesepahaman, paling tidak kesepahaman 18 Juni di antara Iran dengan Amerika. Oleh karena itu, kalaupun nanti ini sepakat tentang Hormuz dengan antara Iran dengan Oman, kalau mau menjadi normalisasi Hormuz, maka harus ada syarat tambahan yang itu disampaikan oleh pihak Iran. Salah satunya adalah bagaimana Amerika bisa komitmen dengan katakanlah 14 poin hal-hal yang telah disampaikan dalam kesepahaman di antara dua negara ini, termasuk mengenai pembukaan blokade dari perairan Iran, lalu kemudian penghentian sanksi-sanksi yang diterapkan, dan poin-poin lain yang telah diatur dalam 14 poin dalam kesepahaman tersebut. Begitu Mbak Ana. Oke. Bang Satrawi, kalau misalnya kita bicara soal regional begitu, bagaimana kondisi di Timur Tengah saat ini? Apakah memang serangan-serangan masih akan mungkin terjadi, atau justru dengan banyaknya diskusi justru kondisi akan lebih aman nantinya? Ya, saya rasa sepanjang tidak ada Israel dari pihak-pihak yang melakukan eskalasi ini, menurut saya masih bisa diredam, ya. Termasuk katakanlah milisi-milisi yang pro Iran yang mulai berkobar di Irak, bahkan di Houthi di Yaman. Saya yakin Iran bisa mengendalikan milisi-milisi ini, dan juga katakanlah negara-negara Arab yang diserang oleh Iran atas nama menyerang pangkalan militer Amerika di Teluk, bahkan juga di Yordan. Saya yakin itu masih bisa dikoordinir, bisa dirapikan barisannya oleh Amerika sebagai sekutunya. Nah, terkecuali yang menjadi dalang dari semua eskalasi ini adalah Israel, maka menurut saya itu akan jauh lebih berat, dan menurut saya kemungkinan itu cukup besar, karena sekali lagi ketika serangan kemarin tidak jadi dilakukan secara rudal, itu kemudian secara politik itu justru serangannya menghantam kepada Netanyahu dan Israel, karena kemudian perundingan dengan Iran sekali lagi dibaca kalau sisi Israel sebagai sebuah kekalahan, terutama Netanyahu yang sampai sekarang masih menjadi saya sebut sebagai bola-bolaan politik, bukan bulanan-bulanan gitu ya. Bukan bulan-bulanan tapi bola-bolaan ditendang ke sana kemari oleh kelompok-kelompok oposisi, oleh para pihak yang ada di Israel, karena dianggap gagal mempengaruhi Trump dan keputusan Amerika untuk berpihak pada kepentingan Israel. Oke, Bang Satrawi, sebelumnya kan sempat ada klaim juga dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa negara-negara aliansi Timur Tengah yang beraliansi dengan Amerika Serikat bahwa jangan melakukan serangan terlebih dahulu lah ke Iran demi keamanan regional begitu. Klaimnya benar apa enggak sih, Bang? Iya, saya menduga itu sekali lagi selalu ada ruang depan dengan ruang belakang. Kalau ruang depan kita bisa merujuk kepada pernyataan-pernyataan resmi yang disampaikan oleh para pihak, tapi di ruang belakang itu selalu ada kemungkinan-kemungkinan, termasuk bagaimana pihak-pihak ini melakukan kayak semacam ngambil kesempatan dari eskalasi yang ada untuk membalaskan atau menarget tempat-tempat yang mereka tuju. Tapi sekali lagi, kalau ini masih berkaitan dengan Iran dan Amerika di luar Israel, saya melihat masih bisa dikontrol, kecuali Israel. Nah, Israel menurut saya betul-betul menjadi tantangan, dan pada akhirnya dunia juga tahu itu bukan hanya tantangan bagi katakanlah negara-negara di Timur Tengah, tapi juga bagi Amerika sendiri. Yang terbaru, misalkan bagaimana Netanyahu secara terang-terangan tidak setuju terhadap proposal ataupun kesepakatan di Gaza, yang itu telah di-endorse, telah disampaikan oleh Presiden Trump di sosial medianya. Begitu juga dengan di Libanon, dalam 24 jam terakhir terjadi eskalasi yang cukup luar biasa, padahal perundingan sedang berlangsung di Roma, dan itu diupayakan agar salah satunya Israel tidak terus melakukan eskalasi, kalau perlu bahkan mundur dari wilayah-wilayah yang dikuasai di Libanon. Sekali lagi yang menjadi tantangan menurut saya adalah Israel dalam situasi seperti ini, karena Israel berada pada pilihan mau tidak mau dia harus mengobarkan perang untuk mendapatkan kayak semacam persepsi kemenangan, persepsi keberhasilan daripada operasi-operasi yang selama ini telah mereka luncurkan. Baik, terima kasih Bang Satrawi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tampaknya kayaknya masih panjang ya Zaya. Semoga tapi titik tengah dari Qatar ini bisa berpeluang besar menghentikan konflik. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan kita jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi viral.
Ada unggahan pasien BPJS Kesehatan Yurizal soal lamanya waktu tunggu di rumah sakit yang mendapatkan cibiran dari sejumlah oknum tenaga. Kita ke kabar viral yang pertama, pemirsa. Unggahan pasien BPJS Kesehatan Yurizal soal waktu lamanya menunggu di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan begitu ya, ternyata mendapatkan cibiran dari sejumlah oknum tenaga kesehatan mulai dari perawat hingga dokter. Warganet pun langsung marah atas ucapan nirempati yang membanjiri kolom komentar pasien BPJS yang ternyata kini telah dinyatakan meninggal dunia. Kisah pilu pasien BPJS dengan akun @yusrizaltrih yang menulis soal pengalaman menunggu hingga 8 jam dan tidak kunjung mendapatkan ruangan perawatan menuai ribuan komentar. Mirisnya, komentar negatif yang mencibir hingga kalimat tak pantas mengarah pada Yurizal datang dari sejumlah tenaga kesehatan mulai dari perawat hingga dokter. Warganet pun geram dan tidak menyangka bahwa seorang dokter bisa menghina pasien BPJS Kesehatan. Akun sejumlah dokter itu pun langsung banjir hujatan. Setelah viral di media sosial, foto dan latar belakang tenaga kesehatan yang hina pasien BPJS tersebar. Mereka akhirnya muncul dan meminta maaf. Dr. Benny Christian Sihombing mengakui tulisannya dan siap menerima semua konsekuensi. Saya Benny Christian Sihombing, saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS, yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya. Begitu juga dengan Widyarini yang memohon maaf kepada pihak keluarga almarhum. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Diketahui pasien BPJS Yurizal Trihairawan meninggal dunia 7 hari setelah mengunggah keluhan layanan medis yang ia terima. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi lainnya untuk Anda ini beredar di media sosial kedatangan pilot yang membawa ribuan narkoba jenis ekstasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten. Iya, videonya tidak hanya viral di media sosial Indonesia tapi juga ke luar negeri ya. Nah, ini pembahasan juga di media luar negeri ya, di mana CCTV yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa menunjukkan kedatangan dari pilot maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH727 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta usai terbang dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Pelaku dengan santai mengambil koper berwarna silver, selanjutnya melintasi jalur merah kedatangan, namun petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang curiga dengan hasil pemeriksaan X-ray langsung memeriksa isi dari koper berwarna silver tersebut. Dari hasil pemeriksaan ada 14 bungkus pil ekstasi dengan 4 gram bubuk bening yang menyerupai sabu. Petugas langsung membawa pilot tersebut ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Ternyata dari hasil pemeriksaan sementara ada cairan narkotika 14 bungkus yang mengandung narkoba jenis MDMA atau ekstasi, 4 gram sabu, dan juga cairan bening berwarna kecoklatan yang ternyata urin bersih yang digunakan jika dilakukan tes urin terhadap pilot tersebut. Dari hasil pemeriksaan Puslap 4 Mabes Polri, pelaku menggunakan 3 jenis narkoba sekaligus
methamphetamine, kokain, dan MDMA bahkan sudah digunakan sejak lama. Ini datangnya dari mana ya, Zaya? Dari Malaysia menuju Jakarta. Ya, informasi viral tadi sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Kami setiap hari akan menemani Anda setiap harinya pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Reza Baluel. Dan saya Anata Yalita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh